Oke, karena materi hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih, Mbak Desi. Coba tadi ya. Kita akan belajar tentang rasul-rasul Allah bisa mengenalnya seperti itu ya Mbak Safira. Senyum kenapa Oke, pembelajaran agama menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, Mbak Abi. Kenapa tersenyum? Karena pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan. Mbak Safira? Mbak Safira, Mbak Naya. Tersenyum kenapa tersenyum? Oke, belajar bersama teman-teman. Tersenyum kenapa? Pembelajaran hari ini menyenangkan dan dapat belajar dengan teman-teman. Ini mayoritas sama ya jawabannya ya. Pelajaran hari ini menyenangkan. Coba kalau Mas Kendra tersenyum lagi. Kenapa tersenyum? Hari ini mendapatkan uang saku lebih, makanya senang ya Mas Kendra ya. Nah ini jawabannya berbeda daripada teman-teman. Bagus sekali. Lantas harus menabung ya. Nah, jangan dihabiskan uang sakunya. Mas Kawak. Apa jawabannya tersenyum? Kenapa tersenyum? Bisa bermain dengan teman-teman. Mas Sport. Tersenyum lagi. Alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran agama atau hari ini dengan sehat. Alhamdulillah karena sehat itu nikmat yang luar biasa ya. Mas Rehan. Senyum lagi. Kenapa Mas? Oke, bisa masuk sekolah dalam keadaan sehat. Betul. Mas Fata tersenyum. Kenapa? Oke, senang bersama. Ternyata semuanya tersenyum ya. Tidak ada yang tertawa, yang bersedih. Alhamdulillah tidak ada yang bersedih. Semuanya senang bersama dengan teman. Oke. Sebelum guru melanjutkan pembelajarannya, kita ice breaking dulu ya sebentar ya untuk menyedarkan. Nah, di sini ada petunjuk ice breakingnya. Nanti kita akan coba gambar. Petunjuknya ya. Gimana? Tidak kelihatan. Ya, saya sebentar ya. Ya nggak apa-apa kalau memang nanti kecepatan atau apa silakan disampaikan benar. Karena ini nggak kelihatan belum? Apa perlu ditutup biar nggak gelap? Ya. Yang buatan gelap. Oke. Jadi breaking hari ini petunjuknya adalah amati tebak gambar dengan teliti. Tebaklah isi gambar yang dimaksud. Nah. Semangat dong. Are you ready? Ready. Yang kira itu apa ya? Ada tahu. Tahu apa ya? Ada tahu dan lala. Kira-kira ini apa? Ada yang bisa jawab langsung tunjuk tangan aja yang bisa. Oke Mbak Titin. Apa? Tahi lalat. Apakah benar ini tahi lalat? Kira-kira benar apa enggak ya? Jawaban kita. Lihat jawabannya. Oke, betul sekali Thailand. Kita akan main game ini, Mbak Lisi. Sering main game kayak gini. Tepuk tangan buat Mbak Lisi. Nanti coba ya, yang udah jawab jangan jawab lagi. Coba gantian yang lain ya. Oke. Lanjut. Untuk di sini ada B. Mulai cepat banget ketahuan. Kira-kira apa? Coba Mas. Mas Irfan. Udang rebu. Apakah benar? Iya, saya sudah download game kayak gini ya. Udang rebu kita lihat jawabannya. Betul sekali udang. Apa tangan buat Mas Irfan? Ternyata memang kelas 5 ini semuanya luar biasa hebat. Ini ada senang akhir sampai ya. Lanjut kita lanjutkan. Nah, kuliah adalah yang kedua. Lanjut ya yang lain.
pintar. Jawabannya betul sekali. Dengan kalian beri tepuk tangan buat saya sudah pintar-pintar ini. Lanjut. Selanjutnya siap? Kira-kira apa ini? Kira-kira apakah ini? Ada orang tua, kemudian ada air. Kira-kira apa? Mbak Mania dulu ya? Mbak Mania. Tuang air. Apakah benar ini tuang air? Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Lanjut, siap? Oke, kira-kira apa ini? Ada mie, ada tas, ada uang. Ayo, kira-kira apa? Yang tahu langsung tunjuk tangan. Yang udah jawab, belum jawab lagi. Kira-kira apakah ini? Ayo, siapa? Mas Kenza mau coba jawab? Ayo. Tadi materinya sudah, kemudian hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Siswa dapat menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi pemahaman mengenai Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Siswa dapat memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Siswa dapat menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menyimpulkan keteladanan Rasul Ulul Azmi. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian oke, mengulang pembelajaran yang lalu karena ini kemarin materinya sudah di bab 7 ya. Coba tanya jawab secara singkat. Coba iman kepada Nabi dan Rasul itu merupakan rukun iman yang keberapa? Mas Irfan? Betul, keempat. Benar apa salah teman-teman? Coba salah? Betul. Coba kita sebutkan semuanya. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab suci. 4. Iman kepada Rasul yang kita pelajari hari ini. Okay? Kemudian yang kelima, iman kepada sebelum itu ada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini kita akan mempelajari itu nih, iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian iman itu artinya apa dong? Percaya, betul. Percaya atau meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menjadi uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Iya, teladan yang baik, contoh yang baik. Apa yang kita contoh? Akhlaknya, akhlak dari para Nabi dan Rasul kita harus contoh. Nah itu sedikit mengulang pembelajaran yang lalu. Kemudian hari ini kita akan membahas apa itu Rasul. Ada yang tahu? Adakah yang tahu apa itu Rasul? Coba, ada yang tahu? Salah satu, coba tunjuk tangan. Yang tahu aja, yang tahu jawab.
Rasul ini apa? Definisi arti dari Rasul. Kita pasti sudah pernah mendengar apa itu Rasul, apa itu Nabi. Coba Rasul. Rasul secara bahasa artinya? Ayo, bingung? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Rasul secara bahasa artinya adalah utusan. Nah, sedangkan secara istilah adalah seorang laki-laki yang diberi Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi adalah Islam kepada umatnya. Nah, memang Islam ini sebenarnya ada pada zamannya Nabi Muhammad ya. Tapi sebelum itu, Nabi dan Rasul hanya membawa ajaran apa? Tauhid. Betul. Apa itu tauhid? Kita sering mendengar tauhid, jangan-jangan nggak tahu apa itu tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid. Pengertian tauhid. Nggak ada yang tahu. Banyak. Ya, Jangan banyak apa? Iya, jadi menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Satu-satunya yang wajib disembah itu hanya Allah. Jadi pengertian tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jadi Tuhan yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tadi ada berbeda nih, apa itu pengertian dari Nabi dan Rasul itu berbeda, nanti kita bahas nanti. Sebelum itu, nah kita juga mempelajari tentang nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Walaupun sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak ya, sangat banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Coba sambil dinyanyikan nama-nama Rasul Allah. Bisa ya? Biasanya di ngaji-ngaji udah dinyanyikan. Ada Idris, Nuh, dan Hud. Tahu ya? Oke, coba kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, lalu Muhammad. Saya yakin anak-anak sudah tahu ya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nanti ada perbedaan antara Nabi dan Rasul itu sendiri. Kemudian di antara Nabi dan Rasul itu juga ada beberapa yang dinamakan Rasul Ulul Azmi. Sekarang kita ke ini dulu. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi berbeda makna antara Nabi dan Rasul. Sama-sama laki-laki utusan Allah, yang membedakan di apanya? Ada yang tahu? Coba. Nek Nabi laki-laki utusan Allah mendapatkan wahyu untuk Dirinya sendiri. Ya betul, dirinya sendiri. Tapi jika Rasul laki-laki utusan Allah, nah, untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan. Jadi nek Nabi itu untuk dirinya sendiri, nek Rasul itu pasti punya umat. Pasti dia mengajarkan juga mengajarkan untuk berdakwah kepada umatnya seperti Nabi Muhammad. Ya.
dapat dipercaya. Sidik amanah. Tablik Mas Kenza. Tablik artinya menyampaikan. Mas Rehan. Sidik amanah Fatona artinya. Fatona artinya iya, artinya cerdas atau pandai. Nah, di antara 4 wajib Rasul tadi, masing-masing juga memiliki sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki Nabi dan Rasul. Tadi sidik artinya benar, mustahilnya apa? Izin. Artinya seorang nabi itu pasti benar, pasti jujur dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya, kepada siapapun perkataan maupun perbuatannya pasti tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu izin atau berbohong. Kemudian yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil nabi dan rasul itu khianat atau tidak dapat dipercaya. Selanjutnya adalah tablik, artinya menyampaikan. Mustahil nabi dan rasul memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Jadi disinilah letak perbedaan nabi dan rasul. Nek nabi itu tidak memiliki sifat tablik karena tidak ada yang disampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau rasul pasti memiliki sifat tablik. Ini juga merupakan perbedaan nabi dan rasul ya. Jadi nabi itu tidak memiliki sifat tablik, sedangkan rasul memiliki sifat tablik. Yang terakhir adalah fatona, artinya cerdas atau pandai. Mustahil nabi dan rasul itu memiliki sifat beladah, artinya bodoh. Nah, berkat kecerdasannya, misalnya kita lihat Nabi Muhammad, dia melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu dari keluarga dekat seperti itu. Kemudian baru secara terang-terangan. Itu salah satu bukti kecerdasan Nabi Muhammad. Berarti apa? Dari keempat sifat ini kita harus ambil hikmahnya. Misalnya sidik, berarti kita dalam keseharian harus apa? Harus jujur kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Nah, biasanya nek masih itu kan sering curhat teman-teman, misalnya contoh kecil aja. Berarti jangan sampai diumbar ke teman yang lain. Banyak sekali tentang contoh dari amanah. Kemudian tablik, menyampaikan. Jika kita mendapatkan pesan, titipan atau apapun, berarti kita harus menyampaikan. Misalnya wali kelas 5, Bu Nana menyampaikan besok-besok bawa kering ya untuk kebersihan, berarti besok bawa. Nah, itu bagian dari amanah. Dari tablik, menyampaikan. Kemudian fatona, contoh keseharian dari fatona apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain kan? Berarti kita sebagai pelajar harus cerdas itu dengan cara belajar, betul. Berarti kita harus belajar. Hikmah dari mempelajari sifat fatona. Sampai ini bisa dipahami? Bisa? Oke. Jadi sifat Nabi dan Rasul ini harus kita teladani, harus kita imani ya. Selain sifat wajib, sifat mustahil, Nabi dan Rasul itu juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh dimiliki Nabi dan Rasul. Boleh itu artinya apa? Karena Nabi dan Rasul itu kan sama seperti manusia laki-laki pada umumnya. Berarti sifat yang boleh dimiliki Nabi dan Rasul diantaranya apa? Makan, minum,
kalian ketahui tentang ulul azmi? Coba. Ada yang tahu apa itu ulul azmi? Mas Hafiz, yang kamu tahu tentang Rasul ulul azmi itu apa? Coba Mas Hafiz dulu, Rasul ulul azmi tahu enggak? Memiliki tantangan yang berbeda dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Oke, kita lihat. Ulul azmi adalah orang-orang pilihan yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Sifat ini ditunjukkan oleh para rasul ketika menyampaikan dakwahnya. Jadi, benar tadi yang dikatakan oleh Mas Hafiz, jadi yang seorang nabi dan rasul yang memiliki kesabaran luar biasa, keteguhan hati yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para Oke. Kelompok 1, tadi kelompoknya ini ya. Kelompok 1 Rehan, Kafa, Fatah, dan Furqan. Ya, Furqan tidak kelihatan. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok audiovisual, Listin, Safira, Laras, dan Hafiz. Kemudian kelompok 3 adalah audio yang terdiri dari Kenza, Fania, dan Naya. Nah, di sini adalah tugasnya adalah ini. Kelompok 1 nanti guru punya ini, punya cerita bergambar, dan ceritanya silakan nanti dibuat, didiskusikan sesuai dengan yang kelompokmu inginkan. Apa boleh berupa drama, boleh berupa puisi, ataupun yang lainnya. Produknya juga sesuai dengan kelompokmu. Kemudian dari kelompok 2 nanti akan mengamati video kisahnya Nabi Ibrahim. Silakan nanti didiskusikan ya. Oh iya, berarti ini nanti kebalik ya. Kemudian Nabi Musa nanti mendengarkan ceritanya. Oke. Selanjutnya didiskusikan kelompok 1, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Hasilnya nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain yang ingin menanyakan terkait dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Aku enak. Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, siapa saja keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Nurul telah memberikan waktu untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nurul telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan kisah Nabi Musa alaihi salam dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Agus Al-Fatih, Saya Lisani jadi Fakria, saya Ayu Ramsiti, dan saya Safira Safira. Saya akan membacakan ringkasan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang merupakan keturunan Bani Israil. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau mengikuti, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa
menjadi bertaubat. Musa alaihissalam diuji kesabarannya membawa Bani Israil keluar dari Mesir waktu itu saya akan membacakan versi ujian Musa alaihissalam. Wahai Musa alaihissalam, engkau lahir di Mesir, putra Imran dan Mika. Engkau salah satu Rasul ulul azmi. Engkau Nabi yang dikaruniai kita, yaitu Taurat. Kau Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengedarkan kuasa Mesir. Wahai Musa alaihissalam, engkau dapat membelah lautan. Kau juga dapat mengubah tongkatmu menjadi ular. Kau juga dapat keluarkan cahaya dari ketiak. Wahai Nabi Musa alaihissalam, mukjizatmu sangat luar biasa. Karena berkatmu orang Jelaskan tentang kisahnya Nabi Musa. Tadi siapa nama ibunya? Iya, ayo. Siapa tadi nama ibunya? Yuka. Nama ayahnya? Imran. Tidak ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada pertanyaan. Guru yang akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya berupa menurut guru akan menggunakan strategi mentulis, yaitu guru akan membagikan kertas bernamakan nama Rasul ulul azmi. Sekalian kertas biar tadi yang sudah didiskusikan mendengarkan atau tidak. Di sini ada Rasul ulul azmi beserta mukjizatnya. Nah, dari masing-masing siswa nanti silakan mencari pasangannya. Misalnya Nabi Muhammad itu mukjizatnya apa, dicari, gitu ya. Di sini guru akan secara acak. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu sebelum saya beri aba-aba. Jangan dibuka dulu. Oke. Nanti ketika Bu Guru menghitung 1 sampai 3, silakan dibuka dan langsung mencari pasangannya. Nanti langsung lari ke tengah ya. Nanti dulu. Lari ke tengah. Kalau sudah ketemu pasangannya silakan bergandengan. Yang 1 orang itu ada 3 gandengan. Soalnya kita akan gandil dengan seorang. Saya hitung 5, mundur ya. Nah, orang ketemu, wah,
sebagainya. Nah, terakhir, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke materi bab 8 yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Mungkin itu pelajaran hari ini. Marilah kita akhiri dengan ketua kelas untuk memilih Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La